Mas Triwayudi. Ya saya kira itu saja. Silahkan Mas Hadi pimpin atau di absen terlebih dahulu atau sudah ada absennya belum? Belum ada daftar siswanya, Pak. Oh gitu ya. Ya silahkan seperti tadi ya. Iya, Pak. Bentar nih absennya nanti kita rubah dulu. Untuk presensinya dari Bapak atau bagaimana gitu, Pak? Ya mungkin sementara dari saya dulu, nanti panjenengan bisa tulis toh. Nanti kita seperti kemarin itu Mas. Kita absen dulu ya anak-anak. Siapa? Abdi ada enggak? Abdi Rohim. Abitah. Arif. Adi Amelia. Oh, belum masuk. Andika. Atau seperti tadi aja, melaporkan diri aja yang sudah datang atau yang sudah masuk di sini ya. Siapa, Pak? Nanti akan dibuatkan. Nomor berapa? Lanjut. Siap. Ya Bapak, saya Sandi Adi Saputra, absen 21. Ya. Siap Bapak. Ika Pramuditya Catur, nomor absen 12. 12, Ika. Oke, terus. Siap Bapak. Saya Rio Chandra Perkasa, absen 20. 20 ya. Tadi sudah absen belum waktu jam pertama? Oh, sudah ya, Sandi ya. Ya. Siap sudah Pak. Lanjut. Siap Bapak, saya Widodo Eko Prayetno, absen 24. Oke, baik ya. Lanjut. Siap Bapak, Muhammad Fauzan, nomor absen 14. 14 Fauzan. Oke. Lanjut. Siap, Ibni Farida, absen 11, hadir Bapak. Absen 11 ya, Ibni ya. Terima kasih. Lanjut. Siap Bapak. Mujahid Masud, nomor absen 17. 17 Mujahid ya. Oke, terima kasih. Siap Bapak. Farhan Nafiasar, nomor absen 8, hadir. Oke, terima kasih. Lanjut. Sudah tidak ada? Assalamualaikum Bapak. Bayu Melana Bapak. Bayu ya. Terima kasih Mas Bayu. Sama-sama Bapak. Izin absen. Hari Sananto. Nomor absen 10. Oke. Yang lain? Ya sambil nunggu temannya, nanti absennya setelah selesai ini kita absen lagi nanti ya. Artinya yang belum masuk itu supaya masuk, kita nunggu teman sebentar. Saya kira gitu absennya ya. Saya serahkan kembali kepada Mas Triwayudi. Silakan Mas. Langsung masuk materi saja gitu Pak.
Oh ya, perkenalan dulu enggak apa-apa dengan Mas Danang tadi? Ya, sudah belum? Ya, enggak apa-apa, nanti kemudian masuk materi ya. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar ya dengan kelas 10 TP untuk mata pelajaran DPTM. Ya, benar Bapak. Sebelumnya, mari kita perkenalan dulu. Di sini sudah ada 3 mahasiswa. Di sini mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Kami sedang melaksanakan PLP, yaitu pengenalan lapangan persekolahan. Di sini kita mencoba untuk berkenal dengan sekolah, dengan siswa-siswanya, dan guru-gurunya. Pada pertemuan kali ini, saya bertugas untuk mengajarkan materi tentang perlakuan panas logam. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, saya Tri Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Saya mahasiswa semester 7 dari UNES. Asal saya dari Kebumen. Ada yang dari Kebumen atau tidak ini? Siap Bapak, izin menjawab. Saya berasal dari Kebumen. Mas Haris nggih niku. Siap Bapak, iya. Nggih. Mas Harisnya Kebumennya mana ya? Kebumen Gombong. Saya juga dari alumni SMK Gombong, saya dari Gombong. Siap Bapak. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman saya. Ada Mas Wahyu Danang, mungkin mau memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mas Tri Wahyudin. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Danang Eko Saputro, biasa dipanggil Danang, sama seperti Mas Tri Wahyudin ya, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, angkatan 2018, asal dari Klaten. Nah, untuk PLP kali ini nanti saya akan mengampu mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini nanti diampu oleh Mas Tri Wahyudin terlebih dahulu. Untuk pertemuan minggu depan, itu nanti materi pengujian logam virus dan non-virus mungkin saya yang akan mengajar. Terima kasih. Selanjutnya ada Mas Ridwan, monggo Mas Ridwan. Ya, terima kasih Mas Tri Wahyudin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Ridwan Saputro Haji Ayus, biasa dipanggil Ridwan, dari Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. Asal saya dari Pati. Untuk PLP kali ini saya mengampu kelas 11 mata pelajaran teknik pemesinan bubut. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Tri Wahyudin. Langsung saja ya. Sebelum masuk ke materi yang saat ini, saya ingin menanyakan untuk pertemuan minggu lalu, itu sampai materi apa ya? Mungkin dari adik-adik ada yang ingin berbicara, menyampaikan review dari pertemuan minggu lalu. Satu saja cukup. Siap Bapak, pengertian non logam Bapak. Berarti baru pengantarnya ya? Siap, iya. Saya langsung menjelaskan materi pertemuan minggu ini aja saja ya. Ada pelakuan panas logam. Apakah sudah muncul? Siap, sudah Bapak. Pertemuan pada minggu ini yaitu menjelaskan tentang pelakuan panas logam. Sebelum berlanjut pada pelakuan panasnya, kita harus mengenal lebih dahulu sifat-sifat dari logamnya. Pertemuan minggu lalu kan sudah membahas tentang salah satunya itu jenis-jenis dari logam-logam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat yang ada pada logamnya. Secara garis besar, sifat-sifat logam itu ada dua, yaitu sifat-sifat umum dan sifat-sifat khususnya. Sifat-sifat umum terdapat 6. Yang pertama yaitu ada
sifat kimia. Dari namanya saja kita bisa lihat sifat kimia itu yang bisa diartikan sebagai sifat bahan yang mencakup antara larutan bahan dengan larutan kimianya. Contoh reaksi kimia yaitu ada korosi. Korosi ini bisa terjadi pada logam. Selanjutnya ada sifat teknologi. Sifat teknologi yaitu sifat bahan yang timbul dalam proses pengolahannya. Sifat ini harus diketahui terlebih dahulu sebelum mengolah atau mengerjakan bahan tersebut. Di sini terdapat contoh dari sifat-sifat teknologi yaitu ada sifat mampu las, sifat pengerjaan machining yaitu machinability, sifat mampu cor. Cor ini adalah proses pembentukan logam. Sepertinya minggu lalu sudah dijelaskan tentang proses pembentukannya. Dan ada sifat mampu yang dikeraskan yaitu hardenability. Yang ketiga ada sifat fisika. Sifat fisik berkaitan dengan fisik dari bendanya, yaitu sifat bahan karena mengalami peristiwa fisika. Contohnya ada sifat panas, listrik, dan sifat mekanis. Untuk sifat umum yang keempat yaitu ada panas. Sifat panas yaitu sifat yang biasanya timbul karena pengaruh radiasi. Bisa dijelaskan yaitu sifat-sifat yang karena proses pemanasan atau karena perubahan. Di sini ada beberapa contoh yang bisa dikaitkan dengan sifat panas yaitu adanya pemuaian atau penyusutan pada logam. Ada sifat umum yang kelima, yaitu ada sifat listrik. Sifat listrik yaitu sifat yang berkaitan dengan arus listrik. Di sini terdapat dua bahan, yaitu jenis isolator dan jenis konduktor. Jenis isolator yaitu jenis yang kurang baik dalam menghantarkan panas, misalnya keramik dan plastik. Dan sifat konduktor yaitu bahan yang baik untuk mengalirkan arus listrik. Contoh jenis logam yang baik untuk mengaruskan arus listrik yaitu aluminium dan tembaga. Sifat yang keenam yaitu sifat mekanik. Sifat mekanik ini berkaitan dengan keadaan yaitu kekuatan dari benda logamnya. Contoh dari sifat-sifat ini yaitu ada berupa beban tarik, beban geser, beban puntir. Pada beban tarik, sifat mekaniknya yaitu lebih ke arah yang putus. Misal benda itu ditarik, itu lama-lama akan putus. Dari sifat umum, ada yang ingin ditanyakan nggak dari 6 ini? Mulai dari sifat kimia, fisika, teknologi, panas, listrik, dan mekanik. Ada yang ditanyakan atau tidak? Siap belum, Bapak? Saya akan lanjutkan ke sifat-sifat mekanik. Sifat mekanik ini termasuk dalam sifat-sifat khusus yang ada pada logam. Sifat umum ataupun sifat mekanik ini sama-sama penting pada pemilihan logamnya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sifat-sifat mekanik. Sifat mekanik ini terdapat 8. Di sini saya sudah pasang-pasangkan, setiap slide itu ada 2. Di sini dua sifat ini biasanya berkaitan dan ini biasanya sulit dipahami atau bisa salah memahami. Jadi kita perlu memahami dengan kata-kata kunci yang sudah saya tandai ini. Yang pertama ada sifat kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength yaitu menyatakan kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan bahan tersebut menjadi patah. Ini kata kuncinya yang saya buat warna kuning ya. Jadi kekuatan itu ketika benda mendapatkan tekanan, benda tersebut tidak menjadi patah. Dan itu artinya bisa diartikan sebagai kekuatan. Kekuatan ini ada beberapa macam. Di antara yaitu kekuatan tarik. Kekuatan tarik semisal kita bisa ambil contoh saja ketika ada besi yang ditarik dari ujung-ujungnya, kedua ujungnya itu ditarik. Lalu ketika ditarik itu tanpa patah berarti benda itu kuat. Yaitu yang selanjutnya ada kekuatan geser, ada kekuatan tekan. Kekuatan tekan itu biasanya menerima beban dari atasnya. Dan ada kekuatan puntir, dari namanya saja kekuatan puntir, itu biasanya kedua ujungnya dikunci lalu dipuntir, itu akan menunjukkan kekuatan dari benda tersebut. Dan ada kekuatan bengkok. Sifat yang kedua yaitu kekakuan atau stiffness, yaitu kemampuan bahan untuk menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk atau deformasi. Kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa mengakibatkan perubahan bentuk. Ini hampir sama dengan yang
sifat ke-1, tetapi yang ke-1 itu lebih kekuatan perubahan bentuknya tanpa patah, dan ini lebih mengakibatkan tanpa perubahan bentuknya. Selanjutnya, ada kekenyalan atau elasticity dan plastisitas atau plasticity. Ini biasanya dari teman-teman ketukar-tukar biasanya dalam menjelaskan teori ini. Ini dua sifat yang berbeda ya. Yang pertama yaitu elastis. Elastis itu kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen ketika tegangan tersebut dihilangkan. Kita ambil contoh saja sederhana pada bola. Ketika bola itu ditekan, bola itu hanya akan melebar tanpa merubah bentuk, dan ketika tekanan itu dihilangkan, bola itu akan kembali ke bentuk semula, yaitu berarti sifat ini adalah sifat elastis, yaitu benda yang mendapatkan tekanan, ketika tekanan itu dihilangkan, benda itu tidak akan berubah bentuknya, namun kembali ke bentuk awalnya. Berbeda lagi dengan yang sifat plastisitas. Plastisitas yaitu kemampuan bahan untuk mengalami sejumlah deformasi plastis. Deformasi plastis ini adalah perubahan bentuk yang permanen tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Pada sifat yang plastisitas ini, ketika benda mendapatkan tekanan, benda itu akan berubah bentuk. Namun, susunan di dalam benda itu tidak berubah. Di sini terdapat dua macam, yaitu ada daktil, yang pertama, dan yang kedua ada brittle. Daktil itu apa? Daktil itu bahan yang mengalami perubahan, namun sifat uletnya itu tinggi, kenyal. Dan yang kedua itu brittle. Brittle itu sifat bahan ketika mengalami perubahan bentuk, tapi getas dan rapuh. Saya lanjutkan ya. Untuk sifat yang kelima dan keenam, yaitu ada ketangguhan, dan lawannya yaitu ada kelelahan. Ketangguhan atau toughness ini menyatakan kemampuan bahan untuk menyerap sejumlah energi tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Juga bisa dikatakan sebagai ukuran banyaknya energi yang diperlukan untuk mematahkan suatu benda kerja. Lawan dari ketangguhan yaitu ada kelelahan, yaitu fatigue, yaitu kecenderungan dari logam untuk patah bila menerima tegangan yang berulang-ulang. Di sini kata kuncinya yaitu ketika benda akan patah ketika mengalami tegangan yang berulang-ulang. Bisa kita lihat contoh sederhana, ketika benda itu ditarik dalam gaya yang sama, tapi dalam waktu yang lama. Benda itu lama-lama akan mengalami namanya kelelahan. Jadi inti dari susunan dalam logam tersebut itu lama-lama akan merenggang karena tegangan itu dilakukan dalam waktu yang lama atau berulang-ulang. Lama-lama akan meregang dan lama-lama akan mengalami yaitu sifat kelelahan. Selanjutnya, yang ke-7 dan ke-8 ada kekerasan dan keretakan. Ini dua sifat yang berkaitan juga. Kekerasan atau hardness yaitu dapat didefinisikan sebagai kemampuan bahan untuk tahan terhadap goresan atau pengikisan dan penetrasi. Untuk menandai sifat yang ke-7 ini, biasanya pengujian dari sifat kekerasan ini biasanya pada penggoresan. Jika goresannya itu semakin besar, berarti kekerasannya itu semakin kecil. Itu sebagai contoh sederhananya. Sifat yang ke-8 yaitu keretakan atau crack, yaitu kecenderungan suatu logam untuk mengalami deformasi plastis yang besarnya merupakan fungsi waktu. Di sini terdapat dua macam. Yang pertama sifat mekanik statis, yaitu sifat terhadap beban statis yang besarnya tetap atau berubah dengan lambat. Ini seperti kasus pada sifat kelelahan nomor 6. Jadi sifat mekanik statis ini yang dilakukan secara lambat dan dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada sifat mekanik dinamik, yaitu sifat mekanik yang terhadap beban yang berubah-ubah atau mengejut. Biasanya keretakan ini ditandai dengan yang tanda retaknya itu menyebar. Karena apa? Beban kejut. Jadi benda itu mendapatkan beban yang dalam waktu singkat, namun bisa dalam porsi yang lebih besar. Dari 8 sifat mekanik, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Atau mungkin masih bingung? Siap, tidak Bapak. Saya ulas kembali ya kata kunci dari masing-masing sifatnya. Yang pertama ada sifat mekanik tentang kekuatan. Kekuatan ini ditandai dengan tidak mengalami patahan.
Yang kedua yaitu kekakuan, yaitu mengalami deformasi tanpa perubahan bentuknya. Selanjutnya ada kekenyalan dan plastisitas, elastisitas dan plastisitas. Kunci dari kata elastis yaitu dapat kembali ke bentuk semula. Dan kunci dari kata plastisitas yaitu mengalami perubahan namun tidak terdapat kerusakan. Ada kata kunci yang ketangguhan, yaitu dapat menyerap energi. Selanjutnya kelelahan, kata kuncinya itu logam itu akan patah bila menerima tegangan yang berulang-ulang. Kata kuncinya itu ketika mengalami tegangan yang berulang-ulang. Akan mengalami sifat kelelahan pada logamnya. Yang ketujuh ada hardness. Hardness itu keras. Keras itu identik dengan yang permukaan. Itu identik dengan kata goresan. Tahan gores biasanya kalau goresannya kecil berarti bendanya keras. Lalu ada keretakan, crack. Sifat keretakan ini karena pengaruh waktu. Sifat yang karena pengaruh waktu dan pada tekanannya. Ada sifat mekanik statis yang karena waktu yang lambat dan sifat mekanik dinamik karena biasanya beban kejut. Untuk sifat-sifatnya berarti saya cukup ya, ada sifat umum dan sifat mekanik. Selanjutnya saya akan masuk pada penjelasan perlakuan panas logam. Apa sih itu perlakuan panas logam? Perlakuan panas itu yaitu suatu proses pemanasan dan pendinginan logam dalam keadaan padat untuk mengubah sifat-sifat fisik logam tersebut. Maka dari itu kita harus mempelajari yaitu tentang sifat-sifatnya terlebih dahulu. Seperti tadi ada sifat umum dan sifat khusus seperti sifat-sifat mekaniknya. Melalui perlakuan panas yang tepat, tegangan dalam, yaitu tegangan yang biasanya terdapat pada dalam logam, itu dapat dihilangkan atau bisa dikurangi. Besar butir diperbesar atau diperkecil. Butir-butir ini adalah susunan yang ada pada dalam logam. Biasanya susunan yang renggang ini bisa menunjukkan sifat logam itu yang lebih rapuh. Selanjutnya ada ketangguhan yang ditingkatkan atau dapat dihasilkan suatu permukaan yang keras di sekeliling inti yang ulet. Ini yang saya bold ini adalah kata-kata kunci dari perlakuan panas. Yaitu tujuan dari perlakuan panas itu dapat menghilangkan tegangan dalam, dapat menyusun ulang besar butir yang ada pada logam. Selanjutnya ada meningkatkan ketangguhan dari sifat-sifatnya. Ini biasanya digunakan untuk pada benda-benda yang digunakan pada susunan mesin. Biasanya itu ada peningkatan, ada proses untuk agar mesin itu memiliki kemampuan untuk menahan beban yang lebih tinggi. Secara umum, proses perlakuan panas ada beberapa contoh. Ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ada proses pemanasan. Pemanasan material itu dengan kecepatan yang tertentu pada suhu yang disesuaikan dengan jenis logamnya. Selanjutnya ada mempertahankan suhu. Berarti di sini ada proses yang digunakan untuk mempertahankan. Dan selanjutnya ada pendinginan. Di sini ada 3 fase yaitu pemanasan, mempertahankan, dan pendinginan. Pendinginan ini bisa menggunakan media seperti air, oli, ataupun udara. Kalau tadi itu berdasarkan secara umum ini berdasarkan tujuan dan fungsinya. Ini ada pembuatan kelas-kelasnya. Berdasarkan fungsi dan tujuannya, perlakuan panas terdapat 3 macam, yaitu perlakuan panas logam dengan tujuan untuk pelunakan, ada annealing dan normalizing. Selanjutnya untuk tujuan perbaikan, ada quenching dan tempering. Dan selanjutnya ada tujuan untuk pengerasan, yaitu hardening. Di sini terdapat 3 kata kunci, yaitu ada pelunakan, perbaikan, dan pengerasan. Ini digunakan berdasarkan tujuan masing-masing. Langsung saja yang pertama ada annealing. Annealing yaitu proses pemanasan material sampai temperatur austenite lalu ditahan beberapa waktu, kemudian pendinginannya dilakukan secara perlahan-lahan. Annealing ini adalah proses pelunakan. Ini ada beberapa contoh keuntungan yang dapat kita dapatkan dari proses annealing, di antaranya ada menurunkan kekerasan, menghilangkan tegangan sisa, memperbaiki sifat mekanik, memperbaiki mampu mesin dan mampu bentuk, menghilangkan terjadinya retak panas, menurunkan atau menghilangkan ketidakhomogenan struktur, memperluas ukuran butir, dan menghilangkan tegangan dalam dan menyiapkan struktur baja untuk proses perlakuan panas. Ini adalah pengertian dari proses annealing.
Annealing itu ada beberapa macam. Di sini ada 5 yang bisa kita pelajari, yaitu pertama ada full annealing. Full annealing ini terdiri dari austenasi dari baja yang bersangkutan diikuti dengan pendinginan yang lambat di dalam dapur. Full annealing akan memperbaiki mampu mesin dan juga menaikkan kekuatan akibat butir-butirnya menjadi halus. Full annealing ini bertujuan untuk menghaluskan dari butir-butir yang ada pada logamnya. Inti dari full annealing ini untuk menjadikan halus. Selanjutnya ada spherodicite annealing. Spherodicite annealing ini dilakukan dengan memanaskan baja sedikit di atas temperatur kritik A1, yaitu berarti lebih dari 700 derajat. Kemudian didiamkan pada temperatur pada jangka waktu tertentu dengan pendinginan yang lambat. Tujuan dari spherodicite annealing ini adalah untuk memperbaiki mampu mesin dan memperbaiki mampu bentuk. Secara sederhana, prinsip dari annealing itu adalah untuk melunakkan atau memanaskan dari logamnya. Walaupun dibagi-bagi ini, pembagian ini berdasarkan proses dan suhu-suhunya. Jadi ini dibagi-bagi berdasarkan jenisnya. Sebenarnya ada proses isothermal annealing, yaitu proses yang terdiri dari temperatur annealing yang dilakukan dengan pendinginan yang relatif cepat. Kalau pada proses yang sebelum-sebelumnya itu dengan pendinginan yang lambat, kalau yang pada isothermal ini relatif cepat pada temperatur 50-60 derajat. Untuk yang jenis keempat itu ada proses homogenisasi, yaitu proses yang dilakukan pada suhu 1150 sampai 1200 derajat, lalu didinginkan pada 800 sampai 850. Selanjutnya ada stress relieving. Stress relieving yaitu salah satu proses pelakuan panas yang ditujukan untuk menghilangkan tegangan-tegangan yang ada di dalam benda kerja, memperkecil distorsi yang terjadi selama proses pelakuan panas, dan pada kasus-kasus tertentu mencegah timbulnya retak. Secara sederhana, proses annealing ini untuk melunakkan atau memanaskan dari benda kerjanya. Di sini yang membedakan yaitu pada suhu prosesnya. Untuk annealing ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Siap, Bapak. Tidak ada. Ya, saya akan lanjutkan pada proses yang kedua yaitu pelakuan normalizing. Normalizing yaitu proses pelakuan panas yang digunakan untuk memperhalus butir, memperbaiki mampu mesin, menghilangkan tegangan sisa, dan memperbaiki sifat mekanik baja karbon struktur dan baja-baja paduan rendah. Normalizing dilakukan karena tidak diketahui proses dari pembuatan benda kerja. Apakah dikerjakan dengan proses dingin atau cold working atau pengerjaan panas hot working. Jadi proses ini biasanya digunakan untuk mengetahui benda itu sebenarnya dibuat dari apa. Kata kunci dari normalizing itu untuk pelakuan panas pada benda yang kita tidak ketahui prosesnya seperti apa. Tujuan dari normalizing ini untuk mengembalikan atau memperhalus struktur butir dari benda kerja. Jadi kalau semisal kita memilih logam kita nggak tahu itu dari proses pembuatan seperti apa, kita bisa melakukan proses normalizing untuk pelakuan panasnya. Normalizing ini terdiri dari proses pemanasan baja di atas temperatur kritis, di atas 1000 derajat, dan ditahan pada temperatur tersebut untuk jangka waktu tertentu, tergantung pada jenis dan ukuran baja. Setelah waktu penahan selesai, benda kerja kemudian didinginkan di udara. Jadi kata kunci pada normalizing ini terletak pada paragraf keduanya, yaitu diketahui bagaimana proses dari pembuatan benda kerja ini. Bertujuan untuk mengetahui benda kerja ini dari proses seperti apa. Selanjutnya ada hardening. Dari kata hardening yaitu keras, hard itu kan keras. Hardening ini adalah proses pelakuan panas yang diterapkan untuk menghasilkan benda kerja yang keras. Pelakuan ini terdiri dari memanaskan baja sampai temperatur pengerasnya, temperatur austenasi, dan menahannya pada temperatur tersebut untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian didinginkan dengan laju pendinginan yang sangat tinggi, atau disebut dengan quench, agar diperoleh kekerasan yang diinginkan. Kalau annealing tadi kan kebanyakan prosesnya itu pendinginannya secara lambat, kalau hardening ini lebih ke yang lebih cepat, bahkan lebih
mengarah ke sangat tinggi atau disebut dengan quench. Benda kerja yang akan dikeraskan ada prosesnya terlebih dahulu, yaitu dibersihkan dari terak atau oli. Terak ini adalah kotoran yang menempel pada permukaan. Selanjutnya dilakukan dengan pada benda ini, perlu kita ketahui juga, selain dibersihkan dengan terak, kita juga harus memperhatikan pada permukaannya. Karena hardening ini kita berkonsentrasi pada pengerasan permukaannya, jadi menghasilkan permukaan yang lebih keras. Jadi ada beberapa yang perlu kita perhatikan sebelum proses hardening ini, yaitu yang tadi seperti pembersihan terak, juga harus memperhatikan lubang, terutama pada perkakas. Ini kalau ada lubang, kita bisa antisipasi dan memperbaiki dengan menutup dengan tanah liat, asbes, ataupun baja insert. Baja insert itu penambahan logam secara sederhana, sehingga tidak terdapat pengerasan pada lubang tersebut. Jadi proses penutupan lubang ini digunakan untuk menghindari lubang-lubang yang ada pada permukaan itu akan mengeras juga. Sehingga permukaannya itu tidak sebagus ketika permukaan itu rata. Baja karbon dan baja paduan rendah dapat dipanaskan langsung sampai ke temperatur pemanasnya tanpa memerlukan adanya pemanasan awal atau disebut dengan preheat. Pemanasan awal biasanya dilakukan terhadap baja-baja perkakas karena konduktivitas panas baja tersebut sangat rendah. Jadi ketika jenis baja yang kuat itu tidak perlu adanya pemanasan awal. Namun untuk yang konduktivitas panasnya itu rendah itu bisa dilakukan dengan pemanasan awal. Pemanasan awal ini bisa dilakukan pada suhu 100 sampai 600 derajat Celcius. Untuk dua sifat normalisasi dan hardening, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Karena ini penjelasannya cukup panjang. Berarti. Bagaimana? Siap tidak, Bapak? Oke, saya lanjutkan ya. Maaf, ini harusnya itu quenching, ini ada kesalahan dalam PPT. Ini quenching. Quenching ini adalah proses pencelupan baja yang telah berada pada temperatur pengerasannya. Proses quenching adalah proses pendinginan pada proses kekerasan. Proses pendinginan ini kan ada beberapa macam. Ada air, ada udara, ada oli. Saya akan menjelaskan tentang pendinginan dengan media oli, karena oli ini sudah familiar pada penggunaan pada bidang pemesinan. Seperti mesin bubut, mesin fresh, itu kan ada pelumasan dengan sistem oli. Sistem quench dengan oli, ini paling banyak digunakan. Manfaat dari pendinginannya ini lebih bisa dikontrol. Laju pendinginan untuk baja di quench ini di oli relatif rendah karena tingginya titik didih dari oli. Jadi oli ini lebih pekat daripada air, sehingga oli ini kadang kita perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan proses quenching-nya untuk meningkatkan laju pendinginan. Jadi untuk mendinginkan lebih cepat, itu pada oli sebaiknya dipanaskan terlebih dahulu sekitar 40 sampai 100 derajat Celcius. Umumnya, makin rendah viskositas atau kerapatan dari liquid cairannya, itu semakin rendah viskositasnya, semakin cepat laju pendinginannya. Kenapa seperti itu? Karena ketika semakin rapat, itu akan lebih cepat mendinginkan benda atau logamnya. Temperatur maksimum dari oli yang digunakan harus 25 derajat Celcius di bawah titik didih oli yang bersangkutan. Ini menurut Bapak Suratman. Jadi jenis pendingin yang baik itu viskositasnya harus rendah. Selanjutnya ada proses pelakuan panas disebut dengan tempering. Tempering yaitu proses memanaskan kembali baja yang telah dikeraskan. Jadi kata kunci dari tempering yaitu memanaskan kembali yang sudah dikeraskan. Jadi setelah proses hardening, nanti ada proses tempering. Dengan proses ini, duktilitas dapat ditingkatkan namun kekerasan dan kekuatannya akan menurun. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ketika duktilitas ini ditingkatkan, namun kekerasan dan kekuatannya akan menurun, jadi ketika benda yang sudah dikeraskan namun dipanaskan kembali, itu kan akan menjadi lunak kembali, sehingga nilai kekerasan dan kekuatannya itu akan menurun. Jadi ini ada keterkaitan. Pada sebagian besar baja struktur, proses temper
maksudkan untuk memperoleh kombinasi antara kekuatan, duktilitas, dan ketangguhan yang tinggi. Dengan demikian, proses temper setelah proses pengerasan akan menjadikan baja lebih bermanfaat karena adanya struktur yang lebih stabil. Umumnya, makin tinggi temperatur temper, makin besar juga penurunan kekerasannya. Seperti yang tadi saya katakan, semakin tinggi suhu untuk temperingnya, semakin menurun juga sifat kekerasannya karena menjadi lunak. Dan namun, makin besar pula meningkatkan keuletan dan ketangguhannya. Keuletan ini berarti pada sifat intinya, pada inti logam tersebut akan menjadi lebih ulet dan lebih tangguh. Pada permukaannya kekerasannya menurun, namun pada inti dalamnya, setelah proses tempering itu akan semakin ulet, semakin kuat. Tempering pada temperatur rendah sekitar 150-230 derajat Celcius bertujuan untuk meningkatkan kekenyalan atau keuletan tanpa mengurangi kekerasan. Namun pada tempering dengan temperatur tinggi, sekitar 300-675 derajat, akan meningkatkan kekenyalan atau keuletan dan menurunkan kekerasan. Ini kita bisa ambil kesimpulan secara sederhana ya, ketika logam itu dipanaskan kembali dengan suhu yang masih cukup rendah, kekerasannya itu masih aman. Jadi permukaannya itu masih aman nilai kekerasan dari permukaan logamnya. Namun ketika dilakukan tempering dengan suhu yang cukup tinggi, permukaan itu kekerasannya akan menurun. Namun inti dari logam itu keuletannya akan meningkat. Selanjutnya ada sifat astempering. Astempering ini dilakukan dengan cara mengquench baja dari temperatur austensinensi ke dalam garam cair yang temperaturnya sedikit di atas temperatur MS-nya. Kata kunci dari astempering ini yaitu dilakukan ke dalam garam cair. Prosesnya itu setelah baja didinginkan di udara sampai ke temperatur kamar dengan waktu penahan bervariasi 5-30 menit atau bahkan sampai 1 jam pada temperatur astempering yaitu 250-270 derajat. Astempering ini dilaksanakan dalam tungku garam. Itu tadi dimasukkan dalam garam cair, dilakukan pada tungku garam, agar pengontrolan temperaturnya dapat dilakukan dengan cermat, sehingga kekerasan yang akan dihasilkan memiliki tingkat homogenan yang tinggi. Jadi dengan penggunaan tungku garam ini kita bisa mengontrol untuk tujuan kita, sampai mana tujuan kita untuk mendapatkan seberapa sih kekuatan dari logamnya. Jika temperatur tungku garam makin rendah, kapasitas pendinginannya akan semakin tinggi. Ini maksudnya bagaimana? Jika temperatur tungku garam makin rendah, berarti kan suhu dari garamnya itu semakin rendah. Kapasitas pendinginannya itu akan semakin tinggi. Jadi ketika tungku itu memiliki garam yang memiliki suhu rendah, jadi proses pendinginannya itu akan semakin tinggi. Jadi hasilnya itu akan lebih bagus. Jadi pendinginannya itu hasilnya lebih tinggi. Mungkin ini cukup sekian dari sifat-sifat perlakuan panas. Yang pertama tadi ada annealing, ada normalizing, ada hardening, terus ada quenching, ada tempering, dan astempering. Ini adalah materi tentang perlakuan panas pada pertemuan hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tidak? Siap, belum. Mungkin pada penjelasan ini mungkin ada yang sedikit membingungkan atau kurang paham. Kalian bisa ditanyakan. Nanti untuk materi saya akan membagikan pada grup atau nanti ketua kelas bisa menghubungi saya. Nanti ada beberapa file yang saya akan bagikan untuk memperluas pengetahuan adik-adik semuanya. Saya ulas kembali, saya akan ulas kembali ya untuk memperkuat kesimpulan dari pertemuan ini, yaitu pada pelakuan panas logam yang pertama ada annealing, yaitu proses pemanasan, namun pendinginannya biasanya dilakukan dengan lambat. Ada proses normalizing, ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses dari pembuatan benda kerja tersebut. Ini ada kata-kata kuncinya annealing, yaitu untuk pemanasan, dan normalizing ini. Annealing itu pemanasan dan pendinginannya secara lambat. Normalizing ini untuk mengetahui proses dari pembuatan benda kerja tersebut. Ada hardening. Hardening ini
Hardening dari kata hard itu kan artinya keras, yaitu untuk mencari permukaan yang keras, untuk menjadikan permukaan dari logamnya itu lebih keras untuk tujuan lebih kekuatannya. Annealing panas, normalizing untuk mencari tahu bagaimana proses bendanya, hardening untuk melakukan proses pengerasan pada permukaannya. Selanjutnya ada quenching, yaitu pendinginan. Proses pendinginan ini contohnya ada oli, ada udara, ada air. Selanjutnya ada proses tempering, yaitu proses pemanasan dari proses kelanjutan dari hardening. Jadi tempering itu harus ada proses hardeningnya terlebih dahulu. Selanjutnya ada ice tempering. Ini dilakukan dengan pada dapur garam, tungku garam. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Siap, yang tidak. Tidak ada. Ya. Bagaimana? Ini teman-teman ada yang belum bergabung ya dari kelas 10 TP? Ada beberapa yang belum bergabung. Ya, Bapak, iya. Iya, ada Siap, iya. Mungkin untuk materinya cukup sekian ini ya. Untuk materi panasnya tadi ada sifat umum, sifat khusus, sifat mekanik, dan jenis-jenis dari pelakuan panasnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang belum bisa bergabung itu ada alasannya atau tidak ya? Untuk adik-adik yang belum bergabung. Siapa Biasanya Pak ada izin kendala. Ya, silakan. Tadi katanya kuotanya nggak ada. Oh, baik. Nanti saya akan menyebar form tentang saya akan memberikan apa ya? Untuk evaluasi ibaratnya, untuk evaluasi kalian tentang pemahaman materi. Jadi untuk nanti teman-teman yang belum bisa bergabung pada Meet ini, nanti bisa belajar nanti lewat ada modul dan ada PPT yang nanti saya akan share. Mungkin nanti ketua kelasnya siapa? Hadir nggak ketua kelasnya di sini? Siap saya Bapak. Mas Farhan nggak? Siap. Mas Farhan, nanti bisa menghubungi nomor saya ya, di grup ada. Nanti saya akan lampirkan beberapa materi untuk memperkuat materi dari teman-teman. Siap Bapak. Apakah benar ini tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau saya perlu ulas kembali? Siap, tidak Bapak. Oke, berarti cukup ya. Nanti ketua kelas bisa menghubungi saya, nanti saya akan membagikan link presensi, dan juga nanti yang belum bisa bergabung di Meet ini juga bisa presensi di form, nggak apa-apa. Siap Bapak. Bila tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian ya dari saya. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan di luar materi, nggak apa-apa. Bisa tanya-tanya yang lain. Berarti kali ini baru masuk ya, belum ke sekolah, belum pernah masuk ke sekolah, atau bagaimana ini? Siap, belum Bapak. Nanti belum tahu ya bagaimana. Karena pandemik ini memang semua itu memang terimbas. Yang penting kalian tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Karena untuk menjaga orang lain itu kita harus memulai dari menjaga diri sendiri terlebih dahulu. Siap. Dan ikuti program vaksin ya, ikuti program vaksin pemerintah. Ini untuk mendukung pencegahan dari virus COVID ini. Di sini belum ada vaksin Bapak. Ya. Gimana? Baru yang 18 tahun kan. Ya, 18 ke atas. Ini belum ya? Ya. Berarti ini belum. Oh ya, belum 18 ya, masih 15.
Ini ngomong saya belum kenalan dengan adik-adik semua ini ya. Mungkin ada yang ingin memperkenalkan diri dari asal daerahnya atau bagaimana? Ini dari ketua kelasnya, dari Pak Ketua kelas ini biasanya. Siap Bapak. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Nafyasar dari kelas 10 jurusan Teknik Permesinan, nomor absen 8, jabatan ketua kelas. Saya asal Semarang tetapi asli Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aslinya Kudus. Semarangnya mana ini? Semarang. Siap, Semarang Selatan Bapak. Semarang. Kecamatan Tembalang, Kelurahan Meteseh. Oh, dekat berarti. Dari UNES ini ya. Bisa main-main lah besok. Siap Bapak. Sekolah SMP saya juga dekat UNES. Barangkali besok ada niatan buat kuliah, nanti bisa ke UNES. Tapi UNES ini yang jurusan prodinya yang pendidikan ini ada sentrasi ilmunya itu lebih banyak, jauh dari SMK Teknik Pemesinan. Jadi pemesinan di perkuliahan dan di sekolah itu jauh. Mungkin ada sedikit mati yang baru-baru. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau lanjut, ada yang ingin memperkenalkan diri? Siap Bapak. Saya Widodo Eko Prayetno dari Demak, Karangawan. Mungkin ada yang mau memperkenalkan lagi? Siap Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama Danuar Priyambodo dari sekolah kelas 10 Teknik Pemesinan. Asal dari Kota Blora. Kalau dari SMK Jateng ini, berarti siswanya dari seluruh kabupaten atau bagaimana ini? Ya, dari seluruh provinsi Jawa Tengah, Pak. Oh iya. Berarti anak-anak Jawa lah ya. Biasanya anak-anak Jawa itu semangat loh dalam belajar. Siap, Bapak. Iya. Jangan istirahat boleh, tapi jangan sampai berhenti ya untuk belajarnya. Karena belajar itu dilakukan secara berulang-ulang agar kuat teorinya. SMK Jateng ini prestasinya bagus loh ya. Di tingkat nasional ada. Jadi ya kalian jangan sampai mengecewakan sekolah juga. Siap, Pak. Ini satu kelasnya lengkap 24 anak atau tidak kelas 10-nya? Siap, lengkap, Pak. Siap, lengkap, Pak. Baik. Mungkin cukup sekian dulu ya, karena kalian juga ada kelas nanti kan, jam 10. Ada kelas PDTM. Iya, jam 10. PDTM, Pak. Oke. Jadi untuk yang nanti kalian nanti mungkin kalian bisa membuat grup dengan teman-teman mahasiswa juga bisa. Kita bisa menampung. Misal nanti ada pertanyaan-pertanyaan, misal nanti kalian ada permintaan untuk membuat grup untuk diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa. Di sini ada 4 mahasiswa. Untuk yang 2 itu mengajar di DPTM, ini kelas 10 DPTM. Untuk pertemuan minggu ini dengan saya, nanti pertemuan minggu depan dengan Mas Danang, dan yang 2 itu nanti di kelas 11-nya.
Mungkin nanti semisal dari kalian ada keinginan untuk membuat grup, untuk mungkin bertanya-tanya tentang materi, kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Nanti mungkin dari ketua kelasnya bisa mewakilkan. Nanti jangan lupa ya untuk ketua kelas menghubungi saya. Di search ada di grup, nomor saya ada nama saya. Ada namanya Tri Wahyudi. Berarti ini cukup ya, tidak ada pertanyaan. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya dan semangat untuk belajar ya. Karena kalian ini kebanggaan orang tua. Saya yakin kalian ini semua itu kebanggaan dari orang tua. Jadi jangan kecewakan orang tua. Belajar itu harus tetap dilakukan secara berulang-ulang untuk memperkuat materi dan jangan sampai berhenti. Cukup istirahat tidak apa-apa, tapi jangan sampai berhenti. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.